Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min azabi yaumit talaq. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa'azzim wa syarrif ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ishtaqa. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi, belum pada ngopi apa? Mana kopinya? Ini gak ada kopi nih. Belum. Jawab Allah, saya doakan sehat, berkahkan balik dan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilunaskan hutangnya. Giliran doain kayak gitu rame. Siap kompak, siap. Bro, siap kompak. Lihat tangan saya, lihat. Kalau udah selesai dikepal, selesai. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Alhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adek, siap ngaji, siap. Kalau ada yang baca sholawat, jawab sallallahu alaihi. Dalam kitab Qurratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, di situ ibu bapak ada keterangan Nabi bersabda, la yara wajhi salasun. Nanti di akhirat ada 3 golongan umat manusia yang tidak akan mampu menatap wajah mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, uququl walidain, yaitu seorang anak-anak putra putri yang suka menyakiti kedua ibu bapak. Yang kedua, tariku sunnati, mereka yang suka meninggalkan sunnahku. Yang ketiga, mantukir tu'indahu falam yusalli alayya, seseorang yang ketika mendengarkan diucapkan nama mulia Nabi enggan menjawab sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Ulangi, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tabarrukan bidu'a, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Amin. 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 Coba jawab, huruf amin ada berapa? Amin. 4, pinter. 1, alif. Kedua, ketiga, iya dulu. Keempat apa keempat? Ini saya senang kalau di depan ada anak kecil calon kiai ini. Amin. Ibu, dalam setiap amin ada malaikat. Ternyata malaikat tersebut selalu mendoakan kepada orang-orang yang mau jawab amin. Apa doa malaikat? Allahumma gfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga engkau mengampuni kepada dosanya orang-orang yang mau jawab
Amin. Yang kedua, ternyata amin itu pengertiannya istajib doa ana ya Allah, semoga engkau mengabulkan doa-doa kami. Ini contoh, ulangi, tabarukan berdoa, Allahumma ftah lana futuhal arifin, wafham lana fahman nabiyyin, wafham lana hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita berdoa semoga dengan keberkahan doa dan salawat dan keberkahan bulan Maulid, ya Allah, semoga mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan mereka semua detik menit ini juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik sedang sakit dunia, baik sedang sakit jasmani ataupun rohani, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera disehatkan. Yang memiliki maksud, tujuan, cita-cita serta hajat, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan. Putra-putri kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehan, sabiqin ma'as sabiqat, sehingga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan untuk usaha bangsa, agama dan negara. Apapun jenis usaha kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah-mudahan dibarokahkan. Mudah-mudahan keberkahan doa kita pada siang hari ini, apapun usaha kita serta siapapun yang sedang memiliki hutang, nah, mudah-mudahan semuanya segera dilunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang paling pojok, yang paling kencang jawab amin, kelihatan yang paling gede. Yang paling gede doa suudon. Yang paling gede doa. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui selalu menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi Hadratul Mukarramin, para kiai, para ajengan ustaz wal ustadzah. Mari kita doakan guru-guru kita semoga selalu diberkahkan usianya. Aparatur pemerintah minal a'la wilayah ila a'la wilayah, bapak kepala desa, ada bapak kepala desa? Ada lagi di jalan tapi tahu jalan kemana. Bapak RW ada Bapak RW, Bapak RT alhamdulillah. Adik-adik, hey, adik-adik kalau ditanya hai, jawabannya hai, hai, hai. Wah, ini mah nggak jelas dah. Saya ibu bapak paling senang kalau di depan ada anak kecil. Mengapa? Ini anak kecil itu satu aset negara. Jadi kita jangan pernah melarang ada anak kecil datang masuk ke masjid, masuk ke majlis taklim, masuk ke mushola, masuk ke tajuk, masuk ke langgar. Di kota anak kecil sekarang sudah nggak boleh masuk ke masjid. Kenapa? Biasanya anak kecil kalau datang ke masjid memuji-pujian maghrib suka dilarang karena suka canda. Eling, eling umat yang gak eling bukan umat, gitu. Biasanya, bener gak? Yang kedua itu anak kecil, tadi kan ibu-ibu sholawat tariah enak. Kalau anak kecil sholawat tariah suka dicandain, Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Papua New Guinea. Biasa anak kecil. Bapak, kalau misalkan kita mau melarang anak kecil bukan berarti melarang tidak boleh baca sholat, tapi melarang deh cakep cantik sini. Kalau di masjid pertama gak boleh bercanda. Yang kedua kalau baca sholawat jangan suka dicandain. Memang anak kecil sudah biasa kalau datang ke masjid, tapi jangan sampai diusir.
Kalau saya kebetulan di Tasikmalaya itu sakit hati, kasihan anak-anak. Kebetulan saya asli dari Taj Mahal City, Tasikmalaya Ibu. Lama saya di Sukabumi. Kebetulan alhamdulillah udah beberapa tahun tinggal di Cibinong, alhamdulillah. Itu suatu hari dulu saya kalau pesantren pulang ke Tasik setahun sekali. Setahun sekali, satu kali pulang ke Tasik, begitu di rumah dengerin anak-anak mau maghrib sholawatan. Enak sholawatannya. Montaroka sholatal khomsi tarkuhu muta'ammidan pajazauhum jahannam kholidan fiha. Dicandain sama anak-anak kecil. Di sini ada Pak Jaja, ada? Mohon maaf, pinjam dulu namanya sebentar. Pak Jaja ada, Pak Jaja? Ada. Biasanya di mana-mana ada Pak Udin, ada Pak Asep, ada Pak Ujang. Kalau ibu-ibu Bito ada Bito, Bi Kokom, Bi Ai, ada Bi Neng, Bi Ica. Itu dia mana-mana ada kayak gitu. Saya pinjam dulu sebentar. Di Tasik itu anak-anak ternyata dicandain. Montoruko sholatal khomsi tarkuhu muta'ammidan pojojo. Ternyata saya tanya, tadinya saya mau marahin sebelum maghrib. Almarhum ayah saya nanya, mau kemana kamu, Mat? Mau ke masjid. Itu anak-anak ngapain cara di masjid? Alah, biarin aja dulu juga kamu waktu kecil kayak gitu. Jadi saya nggak pernah berani marahin anak kecil. Setelah sholat maghrib saya tanya, Dek, kenapa tadi kamu sholawatan dicandain? Saya benci. Kenapa? Karena ada tetangga baru masjid namanya Pak Haji Jaja, larang saya tadi buat sholawatan. Akhirnya anak kecil langsung pojojo. Biasa, udah biasa. Makanya doakan ini anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihat, menjadi kader bangsa, menjadi kebanggaan untuk nusa bangsa, agama serta negara. Amin. Dek, seneng gak hadir pengajian? Seneng gak? Senang. Ibu seneng gak anak datang ke pengajian? Dek, kalau tahlilan, maulid Nabi, sholawatan suka dikasih besek gak? Di sini bahasanya besek, alas, jomet, ar-rahim, bongsang. Hah? Ada snack. Biasanya kalau datang belakangan duluan hebat, jujur. Bu, makanya jangan suka ngajarin jelek sama anak mah jadi mau datang panitia maulid Nabi dari Al-Faqih ke rumah ada DKM. Dek, kamu sini. Nanti bilangin ke DKM panitia maulid kalau minta sumbangan bilangin papa sama mama nggak ada. Ngajarin, Bo. Begitu ketuk datang ketua DKM Pak Jaki atau sama Pak Diko datang, Dokter Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini anak, kenapa? Ada apa, Pak? Mohon maaf, mama ada nggak? Papa tadi bilangin nggak ada. Kencang langsung. Emang ngomongnya kapan? Baru. Di mana? Di kamar. Ada. Lebok sih ada. Makanya jangan suka ngajarin, Bo. Adek, kalau datang belakangan duluan. Nanti pulang duluan belakangan. Biasanya anak kecil kalau di rumah bikin pusing orang tua, bener gak? Di rumah suka salawatan gak? Begitu datang ke masjid, pulang bawa snack sama besek nenteng. Seneng gak? Seneng. Yang gak pernah salawatan, pulang dari masjid Al-Faqih tiba-tiba salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Pah, tahu gak? Tadi si Dedek salawatan. Alhamdulillah. Pulangnya membawa berkat. Alhamdulillah. Pas dibuka di bawah di blok A, ya Allah sedikit amat. Kayaknya dicuri Ustaz. Jangan suka jelekin Ustaz, kasihan itu. Ustaz mah wajar kalau dapetin nenteng snack, besek dapetin 3, kudu 2 bungkus wajar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak udah ngajinya jasi, ngejajar di sisi, dapat snack 1, wajar, nyender, mojok, ngantuk. Kalau Ustaz bakal capek, baca dikit, la ilaha diikuti nama kita di pojok udah nyender mikirin hutang.
La makanya kelihatan yang lagi pusing nyender duduknya, mohon maaf, bukan Ustadz, bukan sakit hati, cuma ini hati sedang rapuh ya. Udah ketahuan bohong. Mudah-mudahan di sini semuanya pada setia, pada sayang, amin. Hidupnya pada bahagia, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini saya ngaji nggak akan bisa lama. Kebetulan dua tempat masih ditunggu di Karenan Cibinong. Alhamdulillah emang ini belum tidur dari malam. Malam ngaji, tadi subuh ngaji, pagi ini ngaji, lanjut ke Karadenan, habis zuhur nanti istirahat sebentar, malam ngaji lagi di daerah Cibinong, Sukaraja, perbatasan. Kebetulan besoknya ke Malaysia, itu juga kalau ada yang ngundang. Ya kalau ada yang gak ada yang undang, ngapain di Bogor, Sukabumi aja banyak kok yang undang saya. Jakarta, jauh-jauh ke Malaysia ngapain? Jadi mas saya sebatas silaturahmi, mudah-mudahan semuanya pada bahagia semua. Makanya kalau ngaji jangan suka serius terus. Udah di rumah mikirin cicilan, mikirin kredit, mikirin hutang. Coba kemarin, jujurlah padaku ya, ibu-ibu kemarin musim Covid pusing nggak? Pusing. Jangankan ibu-ibu, ustadz bangkrut semua. Saya paling pusing bikin status, saya bikin status menerima jadwal serius, bukan pembatalan. Karena diketiin ke saya, Ustadz mohon maaf sekarang dibatalkan dulu ya buat tahun depan. Makanya saya selesai Covid kemarin, ya Allah mudah-mudahan saya diberkahkan di bulan Maulid ini. Bener capek sekali datang bulan Maulid. Saya kebayang ibu-ibu kemarin makin musim Covid, udah Covid, musim Covid jadi kopet, aduh ya. Sekolah, kuliah, daring semua jadi darting. Sholat orang yang punya duit sama yang gak punya duit beda. Makanya saya bikin hadisnya bukan hadis dhaif lagi, hadis palsu. Ad-dunya bid-duit wa ma duit sakit wa pi duit kesit bil pulus la bil pulus manpus. Rawahu Lang Buana itu. Beda, coba bayangkan, ibu punya duit 20 juta di saku, mobil punya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tidur dan makan selalu nikmat. Bahkan kata Pak Diko istrinya ada 4. Nah, ini kata Pak Diko, iya, duit 20 juta, sholat beda. Gini sholatnya, Allahu Akbar. Orang lagi punya duit, lagi punya duit semangat, Allahu Akbar. Coba utang banyak, cicilan Joya, Elzata, Rabani 1000 sehari, bayaran belum dibayar, cicilan motor belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, musim Covid nggak punya duit, lemas. Pusing utangnya tuh banyak kunci mana kunci? Padahal kunci di saku. Itu sebab karena sedang tidak punya duit. Ibu bapak kalau datang ke Masjid Al-Faqih orang yang belajar sholat, awas jangan dilarang-larang. Coba sholat orang niatnya beda-beda nggak? Ada yang kayak gini, takbirnya Allah Akbar ada? Ada. Allah Akbar ada? Ada. Allah Akbar ada. Benar ada. Allah Akbar, tahu aja kamu itu. Allah Akbar ada kayak gini, ada kayak gini, jurus pernapasan Allah. Ada, biarin, yang penting mau bahkan ada kayak gini, dek, liatin, bahkan ada kayak gini, Allah. Ada nggak? Ada, jangan bilang nggak ada. Di Tasik itu di daerah Pamijahan itu ada kayak gitu sholat, tapi sekali, kalau lebih dari sekali golongan layang-layang. Makanya silahkan, mau orang sholat seperti apapun silahkan.
Makanya ketika datang bulan Maulid ini, mudah-mudahan rezeki kita semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Ibu Ade tadi pas begitu pulang, dilihat isinya snack ternyata sedikit, nyalahin Ustaz. Ibu bapak harus kasihan sama Ustaz-Ustazah, betul tidak? Zaman sekarang udah Ustaz capek, Ustaz mah PNS bukan, pejabat bukan, pemborong bukan, pengusaha bukan, ngajarin anak kecil di sini. Baru juga setengah menit, udah anaknya bodoh, susah lagi, canda mulu, diajarin sama Ustaz. Itu anaknya pulang ke rumah baru setengah jam ngaji, anaknya ketorekan, ustadznya nggak ada suaranya. Udah capek-capek ustadz, makanya mohon maaf jangan kayak di kota. Ini kota ada kayak gini, datang suami istri pengusaha dua-duanya, istrinya guru, bawa anak kecil datang ke masjid, dok, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mohon maaf saya sibuk, suami saya juga sibuk, ini saya pengen nitipin anak saya. Oh gitu, mudah-mudahan putra ibu jadi anak yang soleh dan solehah, amin. Ustadz saya tidak akan bisa lama karena saya harus berangkat lagi karena sedang sibuk. Keluarin amplop yang warnanya putih, amplop kertas yang warnanya putih. Ustadz bukan PNS, bukan pengusaha, bukan pejabat, lihat kertas yang warna putih hijau. Alhamdulillah diterima, ini Ustadz sedekah, mudah-mudahan diterima, amin. Kata Pak Ustadz, alhamdulillah jazakallah khairan kurang kasiro. Maksudnya kurang banyak. Selesai diterima sama Ustadz, oh ya udah. Baru begitu saya Pak Ustadz pamit duluan. Jangan dulu Pak, Bu, tenang. Silahkan duduk dulu, diduduk dulu, diminum. Kebetulan di sini nggak ada minumnya di sini. Biasanya saya kalau ngaji ke Jampang, ke Banten, ke Jakarta, ke Kerawang semua ada di meja. Ada air dingin, Sprite, Fanta, Pocari, larutan, kopi, bajigur, susu. Ini sus, ini biasanya. Kalau belum biasa ya biasain. Nanti semoga bisa dibiasa. Beres ini dibiasakan. Udah capek-capek belum makan, aduh kasihan. Datang saya tadi ngaji, alhamdulillah ba'da subuh qobla subuh. Berangkat setelah sholat subuh sebelum makan. Jadi mudah-mudahan udah disiapkan ya. Makanya ngajinya nggak akan pernah lama. Makanya nanti yang ketiga, nanti siapkan kepada panitia, ada yang harus diingatkan. Siapa? Panitia. Kalau nanti mau balik mau pulang jangan lupa cepat bungkusin. Jangan sampai ada cerita. Ini saya dapat cerita. Saya balik ngaji ke Ciomas, Pak Bu. Begitu di Bogor, di Yasmin dihadang sama polisi. Selamat malam Pak, selamat malam. Dari mana? Habis ngaji dari Ciomas. Bohong, buka bagasi. Pas dibuka bagasi ada pisang tanduk 1 tenteng, ada ayam hidup 2, 1 jodoh. Kemudian ada makanan bakakak bakeko, ya, ada nasi. Kata Pak polisi, silakan Pak, titi DJ, hati-hati di jalan. Lanjutkan, silakan berangkat. Pas begitu berangkat, ternyata perjalanan dari Yasmin Kota Bogor sampai Cibinong, alhamdulillah adem. Pas ternyata dilihat ke belakang, ternyata ada ayam hidup 2, jadi tenang. Beda minggu depannya saya ngaji ke Cikombong, di Ciawi dihadang polisi. Prit! Kata Pak polisi, dari mana Pak? Selamat malam. Habis ngaji Pak polisi, coba mohon dibuka dulu bagasinya. Dibuka bagasi ternyata kosong. Alhamdulillah cuma ada ayam hidup satu, udah hitam lagi, hirup deh. Pas begitu selesai, silahkan Pak lanjutkan berangkat masuk ke jalan tol, ternyata berisik Pak, Bu. Pas dilihat di rumah, oh ayamnya 1. Jadi kalau pengen mau ngasih ayam ya harus 2 gitu ya. Jadi harus 1 jodoh gitu. Saya bukan ngarep tapi minta nanti mudah-mudahan panitia bisa mempertimbangkan. Bohong. Jangan dianggap serius. Benar. Saya kelihatan tuh adik-adik senang saya lihatnya tuh adik-adik. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, amin. Dek, ini acara apa ini? Maulid? Mana nggak ada itu nih? Dikirain ada foto saya, biasanya ada foto saya biasanya. Foto saya sekarang kayak artis, ada di depan.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak, dalam peringatan Maulid ini kita bahas sedikit. Pertama tentang peringatan dan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada seseorang manusia yang harus kita ingat-ingat. Yang ketiga, ada yang harus diingatkan, yaitu kita sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang tempat kesalahan dan tempat lupa. Oleh karena itu harus sering-sering kita mendengarkan sebuah pengajian biar menjadi siraman rohani untuk kita semua. Siap? Siap Ibu? Sebelum dilanjutkan, sholli wa sallim daiman ala, sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad. Bareng sholli wa sallim daiman ala mada, sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man qad. Alhamdulillah. Coba Ibu baca selawat enak gak? Ibu? Bu? Bu Ayah? Bu Ayah? Ibu, sholawat itu adalah obat hati yang sedang luka. Daripada ibu punya masalah lagi pusing, bingung mikirin hutang, lebih baik sholawat. Ini mah gimana lah, bikin gorengan pagi-pagi nyanyi Indosiar. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanya. Aduh papa, terus apa ke bapak? Itu hebat. Kalau saya jadi direktur Indosiar, saya hapus tuh Indosiar. Pagi-pagi ada duha, ada jam setengah 12, ada jam setengah 3 sore, ada jam 5, ada suara hati istri. Kurangnya ajar itu film itu bikin korban itu istri-istri itu. Makanya jangan suka nonton Indosiar, mendingan sholawat. Ibu-ibu pagi-pagi bikin gorengan sambil nunggu bikin sarapan, lagi gendong anak kecil, mendingan sholawatan. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Itu sholawatan enak. Ini mah gimana, lagi gendong dedeknya, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Udah gede anaknya tukang tidur aja. Karena didoakan dari kecil anaknya suruh tidur. Yang paling parah di kota, lagi gendong bayi, lain, panggil aku si Jablay. Udah gede anaknya jadi Jablay. Nah, udah bilang hibin. Amin, najis tralala, amin. Coba tadi marawis, hadroh, kori, enak gak pakai seni? Enak. Boleh kita agama dimasukin seni, boleh gak? Boleh, tapi tidak semua agama dimasukin seni. Awas, mohon maaf. Misalkan ibu-ibu hari Minggu datang ke kolam renang, ibu-ibu berhubung kita seorang muslimah yang taat beribadah, oleh karena itu renang kita pada pagi hari ini semuanya pakai mukena. Masa orang renang pakai mukena? Enggak, tetap ketika kita berenang nggak usah pakai mukena. Coba dulu ibu yang namanya Bilal bin Rabah adzan di atas Ka'bah belum pakai seni. Begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba seandainya imam baca Fatihah gak pakai lagu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata jamaah, aku amin dong. Coba
Jujurlah padaku, biasanya amin tergantung bagaimana walau dolin, betul tidak? Betul tidak? Coba. Kalau kita baca walau dolin enak, pasti jawaban enak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kayak gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sholat tarawih panas semua itu. Biasanya sholat tarawih waladdallin belum sampai amin udah ditikung. Makanya sholat tarawih kacau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, amin. Baru selesai 2 rakaat, kakek-kakek masuk ke WC. Kenapa kamu? Dasar imam goblok. Ternyata disiksa itu sama imam. Ibu, Pak, tarawih itu asal kata dari tarwihah. Silahkan lanjutkan. Makanya saya gak butuh gesek, nanti aja dibungkusin. Kalau ngaji udah besek berarti mau selesai, betul tidak? Makanya sebentar lagi ngajinya siap. Ngajinya sebentar lah. Saya mah paling anti sama besek, gak mau. Amplop pun gak butuh saya. Amplop juga gak butuh. Saya mah besek gak butuh, amplop pun gak butuh. Isinya. Betul tidak? Oh, iyalah. Nanti kamu buka itu ya, beseknya di rumah ya. Kalau dapatnya sedikit, minta lagi ke Padiko, minta lagi. Jadi Padiko ngapain kasihnya sedikit, bilangin. Terus bagian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ulangi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Alhamdulillah. Lanjutkan, siap sedikit lagi, siap. Tadi sampai mana tadi? Pusing. Itu ibu-ibu yang di belakang udah kelihatan cangkurilem di napirik culang cileng udah pengen balik. Ketahuan. Udah gak husu, apalagi ada besek. Aduh. Ya katipu. Ternyata di dalamnya bukan besek. Akhirnya ketipu akhirnya. Ya ketipu. Ibarat bapak-bapak kalau sholat Jumat kira ada keropak, astagfirullahaladzim. Lewat keropak, alhamdulillah. Itu ibarat orang yang mikir, naudzubillahi min. Ulangi. Orang baca waladdallin tergantung, baca amin itu tergantung bagaimana walad. Makanya tarawih itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Arti dari tarawih asalnya tarwihah, artinya relax. Jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Kalau orang terlalu cepat kayak tadi, kakek-kakek kasihan, ibu kasihan. Kalau orang terlalu lambat, selesainya sholawat tarawih itu sahur baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur mau beres itu. Makanya kasihan kalau orang sholat tarawih bacanya kayak gitu, kasihan. Selesai. Apa inti dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad? Dalam peringatan, awas ibu harus bisa membedakan makna arti peringatan dengan arti perayaan. Kalau perayaan memang ada seseorang yang suka mempermasalahkan tentang perayaan Maulid Nabi, sewa panggung, sewa sound system, sewa tenda, sewa kori, bayar kori, bayar mubalik, itu namanya perayaan. Nah, di sini ada orang yang kurang suka, ya tidak apa-apa. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, karena ajang akbar silaturahmi peringatan Maulid Nabi ini, insya Allah rezeki yang sudah dikeluarkannya dibalas oleh Allah Subhanahu.
peringatan cukup, gak usah undang siapa-siapa. Baca di Masjid Maulid Atibai, baca Simtud Duror, baca Al-Barjanji. Di antara syarah kitab Barjanji ada 2. Pertama kitab Madarijus Su'ud, yang kedua kitab Targhibul Mustaqim. Baca marhaban marhaban ya Nur, marhaban marhaban Al-Husaini ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. Coba kita artikan. Ya Nabi, wahai Nabi, salam bermula keselamatan alaika itu tetap semoga kepada engkau ya Rasul. Kenapa di situ dhamirnya ka, tidak alaiki, tidak alaihi, tidak alaihinna, tidak alaihim, tidak alaikum, tapi dhamirnya alaika, berarti kita yakin itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin tadi Nabi hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, baca marhaban yang benar. Jangan mentang-mentang benci sama maulid Nabi, baca marhaban diganti jadi maraban. Maraban hayam kuhut, maraban bekujukut. Kalau maraban mengasih makan, tapi kalau marhaban itu ungkapan termulia, sambutan teristimewa kepada manusia atau tamu yang paling mulia. Makanya di pesantren suka ada marhaban, ahlan wa sahlan bi qudumikum wa hudurikum. Artinya welcome to my love. Ya, orang baru selesai barusan ngapalin itu. Artinya ucapan selamat. Makanya tadi waktu ibu-ibu marhaban, insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Ustaz, tolong berikan penjelasan tentang pahala peringatan Maulid Nabi. Siap. Pertama kita ambil dari maqalah atau perkataan ulama ahli tafsir Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sebuah masjid, tempat majlis taklim ataupun rumah yang mana di dalamnya dibacakan Maulid Nabi illa habbatil malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilingi tempat tersebut, masjid tersebut, dan juga bahkan malaikat wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat akan mendoakan kepada kita, memintakan istighfar kepada kita kepada Allah untuk orang-orang yang sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Bahkan malaikat Allah akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk orang-orang yang memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Jadi untung tidak kita mengadakan Maulid Nabi? Istimewa tidak? Sangat mulia tidak? Beruntung tidak? Ikhlas tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, dalam peringatan Maulid Nabi ada seorang manusia yang harus kita ingat-ingat, bahkan menjadikan sesuatu nasihat buat orang yang masih hidup sekarang. Siapa? Seorang manusia yang mulia, yang mulia, yang selalu dimuliakan oleh zat Allah yang maha mulia. Seorang manusia yang maha agung, yang diagungkan oleh zat Allah yang maha agung. Seorang manusia yang suci, yang oleh Allah dimuliakan, yaitu siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang bertanya, Ustaz, Muhammad itu kan manusia, betul, tapi beda dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad adalah seorang manusia, tapi la kal basyar, berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia kita diibaratkan batu bata, Nabi Muhammad diibaratkan intan mutiara, betul tidak? Laku tidak intan mutiara? Mahal gak harganya? Mahal gak? Kalau batu bata laku gak? Laku kalau satu truk. Laku kalau dijual satu
Iya, cuma bedanya antara Nabi Muhammad dengan kita memang sangat jauh dan memiliki perbedaan. Walaupun baginda Nabi besar Muhammad adalah seorang manusia, bahkan bukan cuma manusia saja, makhluk saja, tumbuh-tumbuhan saja, hewan saja yang memuji kepada Nabi Muhammad, melainkan langsung Allah yang langsung memuji kepada baginda Rasulullah. Mana buktinya? Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah capek, udah lemas, beseknya isinya apa ya? Hei, beseknya isinya apa itu? Kabuli atau ayam? Itu ada yang liatin anak-anak tadi, itu apa tuh? Lihat besek. Besek. Kamu mah nggak ada kacangnya, kok saya ada kacang? Saya mah dapat pisang, kok saya nggak dapat? Gak apa-apa, yang penting dulu saya Pak Ustadz itu juara MTQ, gini-gini juga juara MTQ. Tingkat Kabupaten Sukabumi juara 1. Pesertanya banyak 100 orang. Hebat. Alhamdulillah yang satu sakit, yang 98 nggak datang. Makanya saya juara 1 tulis piala, juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Sukabumi. Mahal, gini-gini juga juara. Alhamdulillah. Ini mah. Makanya kalau pengen bisa ngaji, bisa ceramah, rajin ngaji. Orang yang punya ilmu hidupnya akan mulia, derajatnya akan diangkat, ilmu diambil, akan diangkat. Ini hebat nih. Kayak politisi siapa ya? Oh, Effendi. Kayak Effendi Gojali. Ini nanti sih ada ini yang pakai koko biru akan menjadi pengamat politik, Haji Effendi Gojali. Insya Allah. Jadi kayaknya mau jadi artis ya? Kamu jadi artis ya? Siapa yang mau jadi artis? Siapa? Kamu jadi artis? Mau jadi dokter? Siapa cita-cita? Yang mau jadi penyanyi? Siapa yang mau jadi pengusaha? Mau jadi guru? Oh hebat. Kamu mau ngatur gaya Neng dari tadi mau ngatur. Jadi ada si Neng nih. Nanti kamu jadi artis nih. Jadi Miss Kemang University. Alhamdulillah. Artikan, sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, seorang manusia yang memiliki akhlak yang istimewa. Bahkan malaikat dan juga para sahabat pun sampai iri tentang akhlaknya baginda Rasulullah. Nanya para sahabat kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, tolong jelaskan kepada kami akhlak apa yang paling utama, akhlak seperti apa yang dimiliki oleh Rasul. Jawaban Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu sama mirip dan persis seperti yang ada di dalam Al-Quranul. Ibu, para sahabat datang kepada Nabi dipimpin oleh pemimpin sahabat namanya Uqbah saat itu. Ini Uqbah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami akhlak apa yang paling utama. Nabi menjawab, hei Uqbah, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Sil qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Hei Uqbah, maukah kamu keberitahu tentang akhlak yang paling utama, akhlak langit dan bumi, dunia dan akhirat yang paling utama? Kata Uqbah, pengen ya Rasul. Mana diantaranya? Yang pertama, sambungkan tali silaturahmi kepada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Makanya awas, giliran saudara yang jauh didatangin, saudara yang dekat nggak pernah didatang. Ada saudara dari mana-mana datang, giliran yang dekat tidak pernah datang. Mohon maaf. Apalagi di sini di komplek, mohon maaf ibu bapak, kalau ada masalah kita itu semuanya keluarga, jangan sedikit-sedikit jadi masalah. Ini mah ada suami, bukannya diurusin, dipoto, bikin status suami muntaber. Suami urus, kalau suami
suami sakit teh bukan dipoto. Suami sakit itu diur. Ini mah gimana, punya masalah, kesel, bikin status. Dasar goblok. Goblok sama siapa? Harusnya mah diur. Ini mah ibu-ibu gimana atuh dah? Ibu, seorang istri yang solehah, ibadah apapun harus wajib laporan sama suami. Betul tidak? Puasa sunat harus laporan dan izin kepada suami. Itu teh kalau puasa sunat, apalagi nganjuk barang. Kalau nganjuk barang itu juga harus bilang sama suami. Ini pun tahu-tahunya gua datang kredit, yang satu dari Joya, yang satu dari Elzata, yang satu dari Rabani, yang satu dari Mirabella, yang satu dari Wardah. Ada Wardah? Yang kuning 45, yang merah 65. Nganjuk bilang sama suami. Tadi sampai mana tadi? Jangan sampai kita datang sama orang yang jauh sementara yang dekat tidak pernah apalagi ada orang yang rumahnya satu tembok dengan saya. Jaga tali persaudaraan, jaga tali persatuan dan kesatuan. Semua yang ada di Geraha Pura Kemang ini semuanya menjadi keluarga, betul tidak? Menjadi saudara, betul tidak? Kalau yang satu sakit semuanya juga ikut prihatin, betul tidak? Ikut mendoakan, betul tidak? Jangan ini ada orang yang sakit, kenapa? Dia lagi sakit, kasihan, makan lu tahu rasa deh. Bukannya didoain, dibikin status, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat mampus deh. Awas, hei. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya, mohon maaf, dosa orang bukan cuma sombong, bukan cuma fitnah, mohon maaf, bahkan bukan cuma bunuh, bukan cuma zina. Awas, di antara ada penyakit hati muhlikatul qalbi, dosanya paling besar apa? Suka menggunjing kejelekan orang lain. Dasarnya satu, karena dia itu hasud. Apa sih Ustaz hasud? Karohatun nikmah alal mun'ami alaih wa hubbu zawaliha. Enggan menerima orang lain bahagia, tidak rela melihat orang lain sempurna, punya rezeki, punya tahta, bahkan menginginkan orang tersebut segera mampus dari muka bumi. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kita silaturahmi sebelum sama yang jauh, yang dekat dun, awas. Yang dekat saudara jangan pernah berantem, semuanya harus Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Di antara akhlak yang sempurna yaitu memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Betul tidak? Kalau kita memberi sama orang yang sudah baik udah biasa. Yang lebih hebat memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Yang ketiga, wa ta'fu amman dhalamaka, memaafkan akan kesalahan dosa orang-orang yang pernah zalim kepada kita. Betul tidak? Ibu, ucapan yang baik dan mau memaafkan akan kesalahan orang lain, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada, itu lebih baik daripada kita bersedekah, memberi kepada orang. Ucapan yang baik serta memaafkan akan kesalahan orang lain itu lebih hebat daripada kita bersedekah tapi niatnya untuk menyakiti kepada orang-orang yang kita beri. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Maksud hati
ingin meluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Ingin saya ramah ceramah sampai asar sampai sore tapi apa daya ini perut suka gerubuk-gerubukan. Mohon maaf, saya sedang ditunggu di tempat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Walaikumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.